Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 9. Selamat bertemu dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan saya, Septi Anggari Putri, yang kali ini akan memberikan materi dengan judul teks laporan percobaan. Mungkin untuk teks laporan sudah pernah kalian terima, tapi bukan teks laporan percobaan. Dulu di kelas sebelumnya kalian pernah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Juga kalian pernah mempelajari teks prosedur yang mirip sekali dengan teks laporan percobaan, kan tetapi tentu ada perbedaannya. Mari selanjutnya silahkan kalian simak penjelasan tentang materi teks laporan percobaan berikut. Terlebih dahulu, ucapkanlah basmalah agar kalian nanti dapat memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Terima kasih. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi, teks laporan percobaan itu ditulis berdasarkan sebuah percobaan yang sudah dilakukan. Maka dari itu, teks laporan percobaan juga kerap disebut teks laporan eksperimen karena telah melakukan sebuah eksperimen. Biasanya, kelompok atau orang yang melakukan percobaan tersebut mempunyai dugaan hasil atau hipotesis sebelum melakukan percobaan. Hipotesis inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Selanjutnya, apa tujuan teks laporan percobaan itu? Yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat, sekaligus juga membuktikan dugaan awal atau hipotesis peneliti tadi. Percobaan itu sendiri dapat dilakukan secara berkelompok ataupun individu. Apa saja ciri teks laporan percobaan? Yang pertama adalah objektif. Objektif di sini menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh ada data yang direkayasa atau dimanipulasi agar sesuai dengan hipotesis. Apabila hipotesis itu tidak sesuai dengan hasil penelitian, hasil percobaan, tidak apa-apa asal disampaikan apa adanya. Misalnya dugaan awal atau hipotesisnya, kandungan vitamin pada buah jeruk lebih tinggi daripada buah stroberi. Akan tetapi setelah diadakan percobaan untuk menguji kandungan vitamin dua buah tersebut, ternyata kandungan vitamin buah stroberi lebih tinggi. Tidak apa-apa, ya, tidak sesuai hipotesis, tetapi sampaikan dengan apa adanya. Yang kedua, berupa fakta. Kalimat-kalimat dalam teks laporan percobaan itu haruslah berupa fakta, tidak boleh hanya opini atau pendapat dari penulis. Misalnya dalam contoh percobaan membuktikan berapa vitamin yang ada di dalam kandungan vitamin yang ada dalam buah jeruk tadi, ada kalimat kandungan vitamin yang terdapat dalam buah jeruk sekitar 20 mg. Kemudian ada kalimat satunya, kandungan vitamin dalam buah jeruk adalah 20 mg. Yang pertama itu bukan fakta, tapi itu opini, karena ada kata sekitar, kira-kira atau kurang lebih, itu tidak pasti. Karena fakta itu adalah yang pasti, mutlak kebenarannya. Nah, tidak boleh ada kata yang tidak pasti. Kemudian ciri yang ketiga adalah lengkap. Kamu harus menyampaikan secara lengkap semua informasi dalam teks laporan percobaanmu nanti. Ini agar pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan juga bisa bermanfaat. Terakhir, ciri yang terakhir adalah memiliki unsur kebahasaan. Ada di slide selanjutnya. Apa saja unsur kebahasaan teks laporan percobaan itu? Ada penggunaan sinonim dan antonim, kalian tentu sudah mengerti. Kemudian menggunakan kata hubung atau konjungsi juga kalian sudah mengerti. Ada dua konjungsi, yaitu antar kalimat, itu yang biasanya ada di paling depan kalimat karena menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Contohnya adalah namun, oleh karena itu, akan tetapi, sementara, dan sebagainya.
Dan ada konjungsi intrakalimat yang berada di dalam sebuah kalimat. Contohnya, tetapi, dan, atau, melainkan, dan sebagainya. Kemudian dalam teks laporan percobaan juga ada kalimat perintah atau imperatif. Biasanya didahului dengan kata-kata perintah. Kocoklah, potong, aduklah, campurkan, dan sebagainya. Kemudian terakhir ada kata bilangan dalam teks laporan percobaan. Ini biasanya dipakai pada alat dan bahan. Di situ tidak boleh menyebutkan kata-kata yang berupa opini. Misalnya dalam bahan, sekitar 500 gram tepung. Tidak boleh ada kata sekitar, tetapi langsung disebutkan bahan yang diperlukan 500 gram tepung, 200 gram gula, dan sebagainya. Setelah unsur kebahasaan, yaitu struktur teks laporan percobaan, itu ada judul, tujuan, alat bahan, sampai dengan simpulan. Ini harus runtut, urut, ya, ditulis sesuai strukturnya. Selanjutnya, bagaimana menulis laporan percobaan itu setelah kalian melakukan percobaan yang nantinya kalian melakukan sendiri, karena sekarang sedang pandemi, ya, kita harus memahami keadaan ini. Menulis struktur teks laporan percobaan dulu. Jadi setelah kamu melakukan percobaan, silakan tulis judulnya. Apa tujuan percobaanmu itu? Alat serta bahannya apa saja, langkahnya kamu tulis. Setelah itu, tulislah hasilnya. Kamu coba menuliskan hasil dari percobaanmu, bisa berbentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar, atau hanya tulisan, sekedar tulisan juga tidak apa-apa. Yang penting adalah pembaca lebih mudah memahami hasil percobaanmu. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tuliskan kesimpulannya. Tapi ini semua masih berupa kerangka teks, ya, masih berupa coret-coretanmu di kertas. Kemudian kembangkanlah coret-coretanmu atau kerangkamu tadi menjadi sebuah teks laporan percobaan yang lengkap. Jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaannya, kalimat efektif, dan sebagainya agar teks percobaanmu itu mudah dipahami oleh pembaca. Agar lebih jelasnya, saya beri contoh teks laporan percobaan yang sudah jadi, berjudul membuat teleskop. Tujuannya membuat teleskop apa? Bisa disampaikan di sini, bisa kalian baca sendiri. Alat dan bahannya ditulis dengan lengkap, tidak ada kata-kata yang tidak pasti di sini, ya, karena harus berupa fakta. Kemudian langkah-langkahnya ditulis semua. Kalau ada 4 langkah, silakan ditulis 4, 10 langkah. Ditulis 10, yang penting itu harus jelas. Kemudian tulislah hasil percobaanmu. Di sini ada tulisan, bukan berupa bagan. Akan lebih baik lagi kalau berupa bagan atau gambar. Gambar yang menjelaskan memang kamu melakukan penelitian, ya, bisa ketika kamu melakukan percobaan, kamu foto. Kemudian simpulan apa yang kamu dapat setelah kamu melakukan percobaan tersebut. Itu tadi materi teks laporan percobaan. Semoga cukup jelas, cukup paham. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di WA grup Mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.